Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Matematika Minat kelas 10 MIPA bersama saya Pak Adam. Oke, kita akan melanjutkan dari materi eksponen dan logaritma. Sebelum-sebelumnya kalian sudah mempelajari eksponen dan logaritma dari sifat sampai contoh-contohnya. Di mana sifat-sifat itu pastinya bakal digunakan terus dalam menyelesaikan berbagai soal yang berkaitan dengan eksponen logaritma. Nah, salah satunya di sini yaitu dalam pengaplikasiannya pada fungsi. Nah, seperti apa fungsi eksponen dan logaritma? Kita lihat dulu bentuk dasarnya atau bentuk umumnya. Oke, jadi untuk fungsi eksponen bentuknya adalah seperti ini. Jadi pastinya untuk fungsi itu ada fx-nya atau gx atau bisa juga nanti bentuknya ada y gitu ya. Nah, yang menjadi ciri khas dari eksponen pastinya ini ya, A pangkat ya, A pangkat. Nah, itu yang menunjukkan dia fungsi eksponen. Dan ada syaratnya yaitu A-nya harus lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh 1. Jadi kalau ada A-nya 1 itu bukan fungsi ya. Dan yang kedua yaitu fungsi logaritma. Pastinya ada log-lognya. Dimana untuk fungsi logaritma ini syaratnya ada 3 ya. Yaitu A-nya positif, A-nya tidak boleh 1, dan G-nya juga harus positif. Untuk logaritma ini nanti A-nya juga ada yang bisa aja bentuknya fungsi. Yang penting dia harus memenuhi ketiga syarat dari logaritma. Oke, seperti apa pengaplikasian dari fungsi eksponen dan logaritma? Kita lihat ya. Oke, kita ke contoh dasarnya ya. Nah, biasanya untuk fungsi pasti ada nilai fungsi dan pastinya juga untuk fungsi itu dia ada titik. Nah, untuk titik pasti jawabannya bentuknya adalah yang seperti ini ya, kurung x, y. Ini titik ya. Jadi untuk titik seperti ini, x-nya itu ya nilai x, dan untuk nilai y ini bisa namanya sebagai nilai fungsinya ya, y-nya itu ya. Oke, itu nama khusus dari y-nya, yaitu nilai fungsi. Nah, jadi untuk menentukan nilai fungsi, artinya kita nyari y-nya atau nyari fx-nya ya. Nah, ini contohnya adalah fungsi dari eksponennya adalah 2 pangkat x. Tentukan nilai fungsi dan beberapa titiknya. Nah, ini karena soalnya kayak nggak ditentuin nilainya untuk x yang berapa, ini bisa kita pilih berapapun boleh untuk nilai x-nya. Nah, ini kan karena berapapun boleh, artinya ya lebih enak ya masukin angka yang sedikit-sedikit aja ya, supaya enak menghitungnya. Kayak misalkan x-nya 0 gitu ya. Kalau x-nya 0 kan jadi f 0. Sama dengan berapa tuh? 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? 1. Jadi nilai fungsi untuk x-nya 0 adalah 1 jawabannya ya. Terus misalkan kita pilih lagi x-nya sama dengan 1. Maka jadinya kan f1. Jadi kalau x-nya diganti ya semua x-nya itu berubah ya. Ini jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Sekarang x-nya 2. Ini jadi f2. Jadi sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ya 4 ya. Lagi x-nya misalkan 3. Ini jadi f3 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Misalkan kita masukkan yang negatif, min 1. Maka akan jadi f min 1. Maka yang atas jadi 2 pangkat min 1. Nah, 2 pangkat min 1 itu kan seper 2 pangkat 1 ya, atau seper 2. Dan seterusnya boleh berapapun. Mau x-nya koma-koma pun boleh ya. Kayak x-nya 0,3 itu boleh-boleh aja. Oke, seperti itu. Ini nilai-nilai fungsinya ya. Nilai fungsi atau nilai y-nya ya. Nah, kalau disuruh titiknya, titik. Berarti harus kita bikin x, y. Berarti untuk x-nya 0, maka y-nya adalah 1. Jadi titik yang pertama itu 0,1. Titik yang kedua berapa? 1,2. Titik yang ketiga adalah 2,4. Terus titik yang ini 3,8.
Titik yang min 1 itu min 1, setengah dan seterusnya ya. Jadi intinya nilai fungsi itu adalah nilai y-nya atau nilai f-nya. Sedangkan titik itu harus kalian punya x dan y. Nanti bikinnya kurung kayak gitu. Nah sekarang contoh yang logaritma. Tentukan fungsi dan titiknya sama ya. Nah cuman untuk logaritma itu ada yang harus kita tentukan secara sesuai sama soalnya ya. Sebenarnya sama aja sih, boleh kalian masukin berapa, tetapi ada syarat lain. Kalau logaritma x-nya lebih dari 0. Ini wajib. Artinya kalian milihnya jangan x yang negatif, itu nggak boleh ya. Jadi x-nya harus positif ya. Positif. Untuk logaritma aja ya, kalau eksponen boleh, x-nya berapapun boleh. Dan yang harus diperhatikan lagi adalah si bilangan pokoknya ya. Ini kan bilangan pokoknya 2. Lebih enak nanti yang kalian masukin itu x-nya adalah yang kelipatan 2. Kayak misalkan x-nya coba 2 juga ya. Kan ini juga kelipatan 2 ya. Maka nanti y-nya sama dengan 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1. Sekarang x-nya, nah kalau kita pilihnya 3, misalkan ya, maka y-nya sama dengan 2 log 3. 2 log 3 berapa? Nih ya, ada aja nilainya, cuman 0 komaan ya, pakai kalkulator kalau yang ini ya. Nah, artinya apa? Artinya kita milih x-nya itu yang bisa kita hitung dengan sifat logaritma. Misalkan x-nya 4, nanti dapat y-nya sama dengan 2 log 4. 2 log 4 kan ada nilainya ya. Kalau kita ubah ke sifat kan jadi 2 log 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 log 2 sama dengan 2 gitu kan. X-nya misalkan 8. Jadi y-nya sama dengan 2 log 8. Jadi sama dengan 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 3 kali 2 log 2 sama dengan 3. Misalkan x-nya yang perperan. Nah, perperan pun juga sama ya. Kalian boleh enakan masukin yang kelipatannya 2. Misalkan 1/8. Kan jadi y sama dengan 2 log 1/8. Jadi sama dengan 2 log 2 pangkat min 3 ya. Sama dengan min 3 kali 2 log 2 sama dengan min 3. Oke, seperti itu nilai-nilainya ya. Nilai. Jadi intinya untuk logaritma yang harus kalian perhatikan, x-nya harus positif, nih yang di sini ya. Dan lebih enak itu kelipatan 2 ya. Walaupun x berapapun yang positif kayak 3, kayak 10 itu boleh-boleh aja ya. Oh iya, bukan kelipatan 2 ya. Oh iya betul, kelipatan 2 ya. Pokoknya yang 2, 4, 8 perpangkatan 2 ya berarti ya. Bukan kelipatan 2. Di sini pilih x yang perpangkatan 2 ya, pangkat 2. Nih coret-coretannya. Jadi untuk menentukan nilai enakan x-nya yang hasil dari pangkat 2 gitu ya. Bukan kelipatan 2, 10 kan kelipatan 2 ya. Oke, itu nilainya. Untuk titiknya, titiknya sama kayak tadi ya. Titik yang pertama itu 2,1. Titik yang kedua, ini kan harus kayak kalkulator ya. Bisa juga nulisnya atau nilainya itu kayak gini aja boleh. Atau ditulis di titik itu 3,2 log 3 juga bisa ya. Ya. Oke, ini 4,2 terus 8,3 terus yang ini 1/8, min 3. Oke, itu titiknya ya. Kalian nanti nulisnya yang lurus yang rapi ya, kayak tabel gitu ya. Oke, kita lanjut.
Nah, untuk fungsi juga selain ada titik, biasanya juga ada grafik ya. Di mana grafik itu pasti yang dibuat pada koordinat kartesius. Oke. Oke, tadi kita udah nyari X-nya ya untuk min 1 misalkan. Min 1 dapatnya tadi setengah atau 0,5. Untuk 0 dia dapatnya 2. Untuk dapat tadi? 1 ya. 1 dapatnya 2. Oh, ini 1 ya. 2 dapatnya 4 ya. Dan seterusnya ya. Ini juga min 1, setengah, 0,1 dan seterusnya. Oke, pastinya kita nanti bikin ke koordinatnya ya, dimana koordinatnya itu yang kayak gini ya. Set. Nanti ada gambar bagusnya ya. Ini saya bikinnya nggak bisa lurus ya pakai di laptop. Oke, pasti yang seperti ini koordinatnya, dan kita masukin kayak X-nya min 1. Ini min 1, misalkan 1 kan di sini ya. Berarti kan setengah itu di sini ya. Nah, ini titik berapa nih? Min 1, setengah. Terus 0,1 nih, 0,1 di sini misalkan. Ini titik 0,1 ya. Terus masukin 1,2. Ini 1,2 itu di sini ya. Berarti titiknya di sini nih. Ini 1,2. Terus masukin 2,4 misalkan ya. 2,4 di sini misalkan ya. 4. Ini titiknya gini ya, 2,4. Nah, kalau kalian udah bikin titik-titiknya sesuai koordinatnya, maka nanti tinggal tarik garis ke setiap titiknya. Set, gitu ya. Nanti kalau titiknya dempet atau dekat-dekatan, tapi harus sesuai sama jaraknya, itu nanti bakal bagus ya, kayak melengkung bagus. Dan gambar aslinya seperti ini. Set, gitu ya. Nah, itu titik yang udah kita dapat tuh, yang tadi min 1 dia setengah, itu titik A. Ini titik A ya. Ini A, terus ini B, ini C titiknya, ini D ya, ini titik E. Itu ya, titiknya udah ada ya. Dan kalau ditarik garis, dia bakal melengkung bagus seperti ini ya, untuk grafik dari Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, intinya nanti untuk eksponen pasti gambarnya melengkung seperti ini ya. Oke, perhatikan nilai Y ya. Nilai Y itu pasti nggak mungkin di sini nih, ini nggak mungkin di sini ya nilai Y ya. Kenapa? Karena eksponen itu nggak ada yang bernilai negatif ya, untuk fungsi eksponen yang biasa. Itu ciri khasnya ya. Nah, untuk yang logaritma pun juga sama. Tadi kita dapat, dan nanti kalau udah dimasukin jadinya seperti ini ya untuk logaritma. Titik-titiknya kita masukin ke koordinatnya, maka nanti gambarnya melengkung kebaliknya seperti ini dari yang eksponen tadi. Nah, ini juga ada ya garis yang nggak mungkin dilewati. Tadi eksponen ada garis yang nggak dilewati, itu ini ya. Ini garis yang nggak dilewati dari grafik aslinya, tergantung dari fungsinya ya. Nah, ini dinamakan garis asimtot ya, asimtot ya. Itu garis yang tidak mungkin dilewati sama grafik. Nah, ini juga ada ya, garis yang nggak mungkin dilewati itu yang tegak. Kalau ini kan di ke atas terus gambarnya. Ini garis asimtotnya yang merah ya. Garis asimtot. Oke, seperti itu ya. Karena kan X-nya itu nggak boleh negatif. Jadi gambarnya seperti ini. Oke, kalau tadi dua gambar yang kita tuliskan, terus digabungkan, maka gambarnya akan seperti ini. Jadi, si 2 pangkat X sama 2 log X merupakan dua fungsi yang saling berkebalikan. Jadi, yang berkebalikan itu ada suatu garis pencerminan. Ini garis kayak garis patokan ya. Terus kalau garis patokan ini
Terus ada grafik yang eksponen sama logaritma pasti taruh dia kayak kembar gitu ya, cuman kebalik. Nah, itu dinamakan saling inverse ya, atau saling berkebalikan. Nah, itu jadi intinya adalah eksponen sama logaritma fungsinya merupakan fungsi yang saling berkebalikan ya. Jadi suatu fungsi itu dinamakan inverse kalau pas digambar dan dibandingkan pada garis Y sama dengan X ya, ini garis Y sama dengan X. Itu bakal saling bercerminan atau berkebalikan ya. Oke, kita ke contoh yang ketiga. Nah, untuk yang contoh ketiga ini kebalikannya. Ada gambar, kira-kira bentuk fungsinya seperti apa ya? Ini kayak soal PG ya. Nah, dari gambar yang kanan ini, mana fungsi yang menyatakan gambarnya? Atau fungsi mana yang tepat untuk digambar jadi seperti yang kanan? Oke, berarti apakah yang ini? Apakah yang ini? Apakah yang itu? Nah, cara nentuinnya adalah tinggal kalian lihat di gambarnya ya. Di gambarnya, apakah ada suatu titik yang bisa kita tentukan nilainya ya? Misalkan di situ lihat, ini ada titik P ya. Titik P itu berapa, koma berapa, apakah kita bisa nentuin? Nah, ini kan X ya, pasti yang ini X, ini sumbu Y, sumbu X. Nah, titik P itu dia X-nya 0 tuh, tingginya atau Y-nya adalah 2. Jadi titik P itu adalah 0,2. Sedangkan untuk titik Q, lihat X-nya berapa? 1, Y-nya 4, jadi 1,4. Nah, ini dua titik yang merupakan patokan dalam kita nentuin fungsi mana yang tepat. Gimana nentuinnya? Adalah tinggal kalian cek kebenarannya ya. Set. Jadi kita pakai cek kebenarannya. Cek kebenaran. Oke, misalkan untuk yang A, kita kan tadi punya titik P 0,2, benar apa salah ya? Nah, kalau kita substitusi, lihat ya, ini X, ini Y ya. Berarti kan jadinya Y-nya 2 sama dengan 3 pangkat 0. Apakah benar? 2 sama dengan 3 pangkat 0, 1. Nah, ini salah. Nah, karena udah salah, ya jangan diterusin. Jadi jawaban yang A salah ya. Sekarang yang B. Sama ya, coba kita cek ke 0,2. Jadinya kan Y-nya 0 sama dengan 2 pangkat 0 tambah 1. Jadinya kan 0 sama dengan 2 pangkat 1. 0 sama dengan 2. Ya, ini juga salah ya. Ini salah ya. Saya salah ngeceknya ya. Oke, ini saya hapus, kita ulang ya. Salah itu ya. Oke, kita ulang ya untuk yang B. Ini X, ini Y gitu ya. Berarti Y-nya 2 sama dengan 2 pangkat 0 tambah 1. Berarti kan jadinya 2 sama dengan 2 pangkat 1. 2 sama dengan 2, ini benar ya. Sekarang kita coba yang Q ya. Yang Q. Q itu kan 1,4. Tadi kan P-nya udah benar, berarti udah setengah benarnya ya. Sekarang Q kalau dia benar juga, berarti jawaban yang B ya. Kita cek ke sini aja ya. Berarti kan jadinya X-nya 4 sama dengan 2 pangkat 1 tambah 1. Jadi 4 sama dengan 2 pangkat 2. 4 sama dengan 4. Nah, ini berarti benar. Oke, berarti yang B itu benar ya. Jawabannya yang B harusnya ya. Tapi apakah C benar? Kan ini bukan PG ya. Ini nentuin mana yang bisa mewakili dari grafik di sampingnya. Dari dua titik yang udah ada. Oke, sekarang kita cek yang
Tadi jawaban B itu udah benar ya. Ya tadi P-nya hilang. P-nya tadi berapa? 0,2. Kita masukin kan jadinya 2 sama dengan 3 pangkat X-nya 0. Nah, ini tambah satunya gede ya. Jadi 2 sama dengan 1 tambah 1 berarti 2 sama dengan 2. Ini benar ya. Sekarang kita cek yang sini ya. Yang Q ya. Q-nya tadi berapa ya? 1,4 ya. Jadinya kan 4 sama dengan 3 pangkat 1 tambah 1. Jadi 4 sama dengan 4. Wah, ternyata dia juga benar. Nah, karena dua-duanya benar antara P sama Q, berarti jawaban yang C juga benar. Jadi yang ini jawabannya ada 2 ya, yaitu B sama C ya. Untuk yang diwakili oleh P sama Q ya. Tapi untuk yang soal PG nanti atau PG yang biasa itu pasti cuma salah satunya aja. Jadi gitu ya, cara ngeceknya adalah tinggal cek kebenarannya dan semua titiknya itu harus memenuhi. Kalau ada titik yang salah berarti itu bukan jawabannya. Kayak yang A tadi yang P-nya aja udah salah. Ya udah jangan diterusin gitu ya. Tapi untuk yang B sama C, P-nya benar, lanjutin yang Q apakah benar juga atau enggak. Oke, selanjutnya untuk contohnya yaitu penggunaan pada kehidupan sehari-hari. Nah, pastinya kehidupan sehari-hari kayak soal cerita gitu ya, contoh-contohnya. Oke, misalkan di sini ada contoh penularan suatu jenis virus kepada hewan dinyatakan dengan fungsi nx ya, fungsi n ya. Itu adalah 5 itu dikali 10 pangkat x. N-nya menyatakan jumlah hewannya yang tertular dan x menyatakan hari. Berapa jumlah hewan yang tertular dalam waktu 3 hari dan 1 minggu ya. Oke, N-nya itu jumlah hewan, X-nya harinya ya. Nah, berarti ini waktunya. Ini X-nya ya. X-nya sama dengan 3. Kalau yang ini, X-nya sama dengan 1 minggu kan 7 hari. Nah, satuannya harus ngikutin ya. Di sini kan X-nya menyatakan hari. Berarti yang pas kita substitusi juga harus hari. Jangan kalian masukinnya X-nya 1 itu salah ya. Yang A. X-nya sama dengan 3. Berarti N3 itu sama dengan 5 kali 10 pangkat 3. Jadi sama dengan 5 dikali 1000 ya. Jadi sama dengan 5000. Jadi banyaknya 5000. Banyaknya 5000. Jadi banyaknya hewan yang tertular itu ada 5000 ekor gitu ya. Yang B. X sama dengan 7 hari. Ingat ya, harus sama kayak yang di satuan soalnya. Jadi N 7 sama dengan 5 kali 10 pangkat 7. 5 dikali 2 dapat 6 ju. Jadi sama dengan 5 2 dapat 6 ju. Ini berapa sih? 50 juta ya. Jadi banyaknya itu 50 juta. Banyaknya 50 juta ekor hewan. Oke, seperti itu ya. Salah satu contohnya nanti bisa aja tentang pembelaan virus, terus kayak nentuin jumlah uang di bank itu juga bisa ada pengaplikasian dari eksponen maupun logaritma. Oke, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk cek hitung-hitungan saya. Nanti bisa aja ada yang salah atau keliru ya. Nanti diperbaiki. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.